Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Rama. Pada video kali ini, saya akan membahas soal OSP Biologi SMA tahun 2025, nomor 11. Oke, langsung saja ya kita bahas. Embolisme merupakan fenomena pembentukan gelembung gas pada silem saat kondisi tanah kering yang berdampak negatif bagi tumbuhan. Oke, penelitian menggunakan batang bahkan akar telah dilakukan untuk memahami kerentanan tumbuhan terhadap embolisme. Akan tetapi, penelitian pada akar banyak yang belum menggunakan metode non-destruktif maupun mengamati pada akar yang berukuran relatif kecil. Grafik di bawah merupakan salah satu hasil penelitian yang mencoba menjawab permasalahan tersebut. Oke, terangan sumbu X menunjukkan diameter akar, sumbu X itu yang horizontal ya. Sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai potensial air yang menyebabkan silem kehilangan 50% konduktivitas hidroliknya, P50. Jadi sumbu Y itu nilai P50-nya. Korelasi relevan secara statistik saat P kurang dari 5%. Oke, saya jelasin dulu ya tentang potensial air. Jadi, eh, apa namanya? Jika kadar air itu rendah atau sedang kekeringan, maka nilai potensial air itu ya negatif ya. Jadi korelasinya gini, semakin kadar air rendah, maka nilai potensial air itu semakin negatif. Nah, jika potensial air semakin negatif, maka akan berpeluang lebih besar untuk terbentuknya embolisme atau pembentukan gelembung gas pada silem gitu. Nah, terus tadi P50 itu apa? P50 itu adalah eh, nilai potensial air saat apa namanya? Saat silem kehilangan 50% konduktivitas hidroliknya. Maksudnya ya ketika silem kehilangan fungsinya gitu. Nah, kenapa kehilangan fungsi ya? Tadi ya, karena ada gelembung udara di dalam silem atau ada embolisme di situ. Nah, pertanyaannya, eh, misal kalau kita bandingkan P50 di minus 1 megapascal sama minus 5 megapascal, maka mana yang lebih rentan terhadap embolisme? Apakah P50 saat potensial air itu -1 atau saat potensial air itu -5? Nah, jawabannya yang lebih rentan adalah yang -1. Sementara yang -5 itu lebih toleran atau lebih resisten situ. Kenapa? Ya karena gini. Jadi ketika turun sedikit aja, itu udah kehilangan konduktivitas silemnya gitu. Berarti kan apa namanya? Ketika baru turun dikit udah kebentuk gelembung udara gitu. Nah, berarti itu lebih rentan. Nah, kalau yang -5 kan perlu turun lebih jauh lagi kan ke bawah sampai -5 baru terbentuk gelembung udara di situ. Jadi kan lebih resisten yang eh, -5 kan. Nah, kayak gitu. Oke, paham ya maksud saya ya. Nah, terus langsung saja kita jawab pernyataannya. Yang A, akar Kirubra dengan diameter terkecil lebih rentan membentuk gelembung gas dibandingkan yang diameternya terbesar. Oke, kita lihat Kirubra. Nah, di sini pada spesies Kirubra terdapat sebuah tren di mana jika diameter akarnya semakin besar, maka nilai P50-nya itu semakin tinggi gitu. Maksudnya ya semakin tinggi gitu. Nah, artinya apa? Artinya
Di sini ada tren di mana diameter lebih besar itu lebih rentan terhadap embolisme, terhadap kehilangan konduktivitas silam gitu. Sementara yang diameter lebih kecil itu lebih resisten. Nah, trennya ini seperti ini ya. Nah, masalahnya pertanyaan yang A ini yang ditanya bukan tren, tapi yang ditanya adalah diameter terkecil, yang paling kecil. Jadi bukan yang lebih kecil, tapi paling kecil dibandingkan dengan yang paling besar gitu. Nah, berarti kita lihat spesifik gitu, titik-titiknya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling besar berarti kan yang ini nih. Sementara yang paling kecil berarti yang ini. Nah, ternyata jika kita bandingkan diameter terkecil dan terbesar, maka yang nilai P50-nya lebih tinggi itu yang justru yang lebih kecil, yang terkecil gitu. Berarti eh, diameter yang paling kecil itu lebih rentan dibandingkan diameter yang terbesar. Sehingga pernyataan A itu betul. Nah, kayak gitu. Paham ya maksud saya ya? Nah, kemudian yang B, akar pinus yang paling tahan terhadap embolisme memiliki diameter yang paling besar. Oke, akar pinus. Pinus itu berarti ini ya, pinus radiata. Kita cari pinus radiata. Nah, pinus radiata. Di sini juga ada tren. Semakin besar diameternya, maka nilai P50 semakin rendah. Artinya apa? Artinya diameter yang lebih besar lebih resisten. Diameter lebih kecil lebih rentan. Gitu ya. Nah, tapi pernyataan B ini juga sama seperti yang A. Yang ditanya adalah diameter yang paling besar. Jadi kita harus lihat spesifik eh, titik dengan diameter paling besar. Nah, di sini kan diameter paling besar. Nah, harusnya sih trennya kan kalau diameternya lebih besar maka lebih resisten kan. Tapi karena yang ditanya diameter yang paling besar, jawabannya salah ya. Kenapa salah? Karena masih ada yang lebih resisten lagi, masih ada yang lebih bawah lagi gitu. Yaitu yang ini, yang saya tunjuk. Nah, jadi yang paling tahan terhadap embolisme atau yang paling resisten terhadap embolisme adalah eh, data yang saya tunjuk tanda panah ini gitu. Jadi bukan yang diameter terbesar. Nah, berarti jawabannya salah. Nah, kira-kira gitu ya, A sama B lihatnya spesifik gitu, terkecil dan terbesar gitu. Nah, kemudian yang C, hubungan negatif antara diameter akar dan nilai P50 akar yang relatif kecil tidak relevan secara statistik. Nah, yang ini agak bingung saya. Maksudnya yang relatif kecil itu apanya gitu? Apakah penurunannya ataukah rentang diameternya? Nah, ini menurut saya agak membingungkan. Tapi kalau kita cek ya, hubungan negatif antara diameter akar dan nilai P50. Kita lihat, yang memiliki hubungan negatif adalah yang ini, satu, C. rhomboidea, kemudian dua, N. Cunninghami, kemudian tiga, Pinus radiata, kemudian empat, S. kraussiana, sama enam, sama eh, lima, T. aestivum. Terus ada lagi nggak ya? Yang trennya negatif, kayaknya P. sativum juga trennya negatif ya. Kita
Jadi kita include-kan aja P1 jadi ada 6 spesies yang memiliki tren negatif gitu antara diameter akar dan nilai P50 akar. Nah, masalahnya yang relevan secara statistik itu adalah yang P-nya kurang dari 5%. Nah, kita lihat yang nomor satu ini P-nya 0,09, lebih dari 5%. Yang nomor dua ini juga lebih dari 5%. Yang nomor tiga juga lebih dari 5%. P. sativum juga lebih dari 5%. S. kraussiana juga lebih dari 5%. Nah, yang kurang dari 5% hanya T. aestivum gitu. Jadi yang relevan secara statistik hanya T. aestivum, tapi masalahnya di sini maksudnya yang relatif kecil itu apanya gitu? Apakah penurunannya? Kalau penurunannya berarti enggak ya tajam kan? Atau apakah rentang diameter akarnya? Kalau rentang diameter akarnya ya betul kecil gitu dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi ya eh, saya bingungnya gitu. Nah tapi ya ya udah mungkin rentangnya kali ya, rentang diameter akarnya. Kalau rentang diameter akarnya ya memang kecil, jadi pernyataan C salah gitu. Masih ada yang relevan secara statistik yaitu Triticum aestivum. Kemudian yang D, akar tanaman dengan nilai P50 akar sebesar minus 3,5 megapascal lebih rentan terhadap embolisme dibandingkan akar tanaman dengan P50 sebesar minus 1,5 megapascal. Nah, kayak tadi ya, jadi yang nilai P50-nya lebih tinggi itu lebih rentan gitu. Nah, yang lebih tinggi yang mana? Berarti kan yang minus 1,5 ya. Jadi minus 1,5 itu yang lebih rentan. Jadi pernyataan D itu salah ya. Harusnya minus 3,5 megapascal itu lebih resisten, lebih tahan terhadap embolisme. Oke, ya kira-kira seperti itu pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.